sudah waktu dan tempat kita sampaikan, kita aturkan, kita persilahkan kepada Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mahdar alaihi falyatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Wassalatu wassalamu ala habibihi wa mustafa alladzi bi barakatihi tatanazzalu ar-rahmat. Wa kama anzala Allah 'alaina fi hadhihi as-sa'ati ar-rahmat al-hissiyyah. نسأله ببركة حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن تتنزل علينا وعليكم الرحمات المعنوية فننقل من حالة حسنة إلى أحسن ومن حالة سيئة إلى حسنة ويبدو الله سبحانه وتعالى سيئاتنا الماضيات إلى حسنات جديدات ببركة النبي محمد Sayyid Sadat sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, guru kita Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mahdar memulai tausiah beliau dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ujar beliau dengan berkah nabilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita. Dan pada malam hari ini seperti yang kita lihat, di antara rahmat yang tampak, di antara turunnya hujan pada malam hari ini adalah rahmat yang nampak yang Allah berikan kepada kita. Dan juga insya Allah diberikan rahmat ma'nawi, rahmat yang mungkin tidak terlihat tetapi insya Allah kita bisa rasakan, yaitu dengan harapan mudah-mudahan di tempat ini jika keadaan kita di sini sudah baik, mudah-mudahan Allah berikan bagi kita keadaan yang lebih baik dari keadaan ini. Dan jika memang keadaan kita saat ini adalah keadaan yang kurang baik, mudah-mudahan Allah jadikan keadaan kita menjadi lebih baik dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam يقول لم يزل الله سبحانه وتعالى ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاح قط فانتقل نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم من صلب أبيه عبد الله إلى رحم أمه سيدتنا آمنة الزهرية في مثل هذا الشهر المبارك شهر رجب الأصب الذي تصب فيه الرحمات والبركات على العباد الصالحين القائمين بالطاعات لله رب البريات. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam sabda beliau bahwasanya aku ini selalu dipindahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sulbi yang suci kepada rahim yang suci, sampai akhirnya dari sulbi dari Nabi terus ke bawah orang-orang suci, sampai akhirnya bertemu ayah dan ibu Nabi Muhammad. Dan mereka tidak ada satupun daripada orang tua atau kakek-kakek Nabi yang bertemu dalam keadaan di luar pernikahan. Mereka semua adalah orang-orang yang suci dan bertemu di dalam pernikahan yang suci. Dan kemudian dipindahkanlah nur Nabi Muhammad yang suci itu dari sulbi ayahnya Abdullah ke dalam rahim ibu beliau Aminah. Dan pada begitu juga kita berharap mudah-mudahan di bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini. وبرز صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الوجود وافتخر به هذا الوجود صلى الله عليه وآله وسلم ببروز أفضل مولود وهو النبي محمد الحامد المحمود نور الله سبحانه وتعالى به قلوب المؤمنين. Dan manakala lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam semesta ini berbangga, bergembira dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang menerangi hati-hati kita semua. فنوره صلى الله عليه وآله وسلم الذي يستمد منه إيمان كل مؤمن
من نور النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فعلى قدر الاتصال بهذا النور المبين يكون إيمان العبد بالله الحليم سبحانه وتعالى. Dan sesungguhnya iman kita semua itu sesungguhnya bersumber daripada nur Nabi Muhammad SAW, yang mana kekuatan iman kita kepada Allah itu dipengaruhi bagaimana kuatnya kita, hubungan kita antara kita dengan nur Nabi Muhammad. Kuatnya hubungan kita dengan Nabi Muhammad itulah yang mempengaruhi kuat atau tidaknya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. فمن استقر نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم محبته في قلبه استقر الإيمان في قلبه، فعظم ما عظم الله سبحانه وتعالى، وأعظم شعيرة لله هو حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا يقول حبيب محمد صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين. Dan manakala cahaya Nabi Muhammad, manakala kecintaan kepada Nabi Muhammad telah tertanam di dalam dada seseorang, maka telah sempurnalah iman orang tersebut. Dan berarti dia telah benar di dalam membesarkan sesuatu yang dibesarkan oleh Allah. Karena sesungguhnya membesarkan syiar Allah itu adalah takwanya hati. Dan juga Nabi SAW bersabda, tidak sempurna iman kalian sampai aku lebih dia cintai dibanding dirinya, dibanding orang tuanya dan manusia seluruhnya. فنور النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نور يحل في القلوب المؤمنة القائمة بشرع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فمن لم يمتثل شرع النبي محمد لا يستقر نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قلبه. Jadi cahaya Nabi Muhammad yang menetap di dalam hati itu mesti dibuktikan dengan bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk menghidupkan segala macam syariat Nabi Muhammad. Apabila kita tidak bersungguh-sungguh di dalam menjalankan syariat yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad, maka berarti tidak benar nur telah berada di dalam hati orang tersebut. Karena bukti adanya nur di dalam hati seseorang, orang itu akan benar-benar menjaga syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani عندما كان في مجاهداته فتمثل له نور وسمع من ذلك النور النداء: يا عبد القادر قد وضعت عنك التكليفات. فقال سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني: اخسأ يا عدو الله. فتحول ذلك النور إلى دخان وخنسة، وسمع صوتا يقول له: لقد خدعت بهذه الحيلة 70 عابد نقلتهم من العبادة إلى الزندقة، لكنك بتمكنك في دينك وقيامك بشرع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لم أستطع أن أنقلك من العبادة إلى الزندقة. Dan suatu hari terjadi satu peristiwa kepada Sayyidina Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Suatu hari ada sebuah cahaya yang besar yang tiba-tiba datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan mengatakan: wahai Abdul Qadir. Jadi seakan-akan cahaya ini menyamar sebagai Tuhan. Maka cahaya itu kemudian mengeluarkan suara: wahai Abdul Qadir, saat ini aku telah melepaskan kamu dari segala macam kewajiban-kewajiban yang selama ini aku berikan kepada kamu. Artinya kamu saat ini tidak perlu lagi melakukan kewajiban-kewajiban yang selama ini menjadi sesuatu yang harus kamu lakukan. Mendengar perkataan itu, maka Syekh Abdul Qadir Jailani langsung mengatakan: pergilah kamu wahai musuh Allah. Lalu tiba-tiba mendengar bentakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka meletuplah cahaya tadi dan berubah menjadi asap yang kemudian mengepul dan kemudian menghilang. Lalu terdengarlah suara: wahai Abdul Qadir. Ternyata ini adalah suara syaitan. Lalu dia berkata: wahai Abdul Qadir, dengan cara ini aku telah menyesatkan 70 abid, yaitu hanya seorang ahli ibadah tetapi tidak memiliki pendirian yang teguh dengan syariat Nabi Muhammad. Dengan cara ini aku telah menyesatkan 70 orang yang ahli di dalam ibadah.
Tetapi engkau wahai Abdul Qadir, karena kuatnya kamu berpijak di syariat Nabi Muhammad, maka aku tidak memiliki kemampuan dan aku tidak memiliki kemampuan untuk menjerumuskan kamu dan menjauhkan kamu daripada ibadah menjadi orang-orang yang zindik. Semua itu disebabkan karena teguhnya Syekh Abdul Qadir Jilani berpijak di syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, apabila kalian benar cinta kepada Allah, maka Allah meminta pembuktian. Apabila benar kalian mencintai Allah, ujar Nabi, ikuti aku, ikuti aku. Karena apabila kalian mengikuti aku, ujar Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. فبالاتباع لسيد الأحباب محمد صلى الله عليه وسلم تحصل حقيقة المحبة. Dan dengan mengikuti Nabi Muhammad sajalah kita akan mendapatkan hakikat cinta yang sebenarnya. فالمحبة كثير من يدعيها، لكن أدل دليل على المحبة هو صدق الاتباع. Dan kita sering mendengar begitu banyak orang yang mengaku-ngaku cinta. Karena kalimat cinta ini mudah untuk diakui. Siapapun bisa mengaku aku cinta, aku cinta. Tetapi bukti yang paling benar menunjukkan cinta seseorang adalah kesungguhannya di dalam mengikuti orang yang dia cintai itu. كان سيدي أبا يزيد البسطامي يمشي وبخلفه أحد مريديه ما رفع قدم إلا ووضع قدمه في مكان قدمه، فالتفت إليه سيدي أبا يزيد البسطامي فقالوا يا ولدي لو سلخت لك جلدي هذا لم ينفعك، لكن انظر إلى طريقتي، إلى سيرتي، إلى أعمالي تنتفع بذلك في الدنيا وفي الآخرة. Dan suatu hari Al-Imam Abu Yazid Al-Bastami pernah berjalan di satu jalan dan murid-murid beliau karena kecintaan kepada beliau, di mana tempat yang dipijak oleh Syekh Abu Yazid selalu dipijak oleh murid beliau. Saking cintanya kepada guru, di mana guru berpijak, di situ mereka berpijak. Lalu kemudian melihat hal tersebut, kemudian Syekh Abu Yazid Al-Bastami mengatakan, wahai murid-muridku, jangankan pijakanku, seandainya kulitmu kamu pakai, kulitmu kamu lepas dan kamu pakai di tubuhmu, maka sedikit pun kulit tersebut tidak akan memberikan manfaat kepada kamu sebelum kamu mengikuti jalan yang aku ikuti. Dengan mengikuti jalanku, dengan beramal dengan amalku, maka itulah yang akan bermanfaat bagi kamu dunia dan akhirat. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أتقى الناس وأفضل الناس وأحب الناس لرب الناس سبحانه وتعالى، مع ذلك كان في غاية التواضع ولا يرى أنه أفضل من أحد ولا يرى لنفسه فضلا على أحد. Dan kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Beliau ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Beliau ini adalah orang yang paling mencintai dan dicintai oleh Allah. Tetapi ternyata beliau ini adalah orang yang memiliki sifat paling tawadhu, sampai-sampai beliau merasa bahwa beliau ini tidak memiliki kelebihan dibanding yang lain karena ketawaduan beliau, padahal beliaulah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. ولهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. Di dalam riwayat dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ilmunya bertambah, pengetahuannya bertambah, tetapi tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, ilmu itu tidak menjadi petunjuk baginya, maka tidaklah dia bertambah dari Allah terkecuali semakin jauh jaraknya dari Allah. وعلى هذا المثال كان العلماء خلفاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيماهم التواضع وقطع كل قاطع يقطعهم عن الله سبحانه وتعالى. Dan seperti itu juga kalian bisa saksikan pada diri para ulama, di mana mereka bersifat dengan sifat tawadhu
dan juga mereka akan membuang jauh-jauh segala hal yang bisa memutus hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. كان سيدي أبا يزيد البسطامي يأخذ كسرا يابسة من بعض المزابل فنبح عليه كلب في ناحية من المزبلة فقال له سيدي أبا يزيد البسطامي يا كلب لا تؤذيني ولا أؤذيك آكل مما يليني وكل مما يليك إن دخلت الجنة فأنا أفضل منك وإن دخلت النار فأنت أفضل مني. Suatu hari Al-Imam Abu Yazid Al-Bastami pernah, maaf kalau bahasa kita, mengambil potongan-potongan sisa-sisa makanan yang ada di tempat sampah. Apa mengikih bahasa Indonesianya, Pak? Ya, mengambil sisa-sisa makanan yang ada di tempat sampah. Tiba-tiba ketika beliau ingin mengambil sisa-sisa makanan, potongan-potongan makanan tersebut, datang seekor anjing yang juga ingin mengambil makanan yang sama. Hingga anjing itu menggonggong untuk mengambil makanan tersebut. Lalu kemudian Abu Yazid mengatakan kepada anjing itu, "Ya anjing, tunggu dulu. Aku kada akan menyakiti ikam dan tolong ikam jangan juga mengganggu aku. Jadi kayak kita makan sama-sama. Aku memakan makanan yang dekat dengan aku dan ikam makan makanan yang dekat dengan ikam juga. Makan bersama-sama dengan anjing di tempat sampah, mengambil sisa-sisa makanan. Karena menurut riwayat ini makanan yang diyakini halalnya. Beliau makan berdua dengan anjing. Beliau mengambil yang dekat dengan beliau dan anjing mengambil yang dekat dengannya. Dan beliau berkata, wahai anjing, ini beliau berkata kepada anjing, kalau nanti Allah tetapkan aku sebagai penghuni surga, berarti aku lebih baik dari kamu. Tapi jika suatu hari nanti aku ditetapkan masuk ke dalam neraka, berarti kamu lebih baik dari aku. Maka cerita ini menunjukkan kepada kita betapa luar biasanya Abu Yazid Al-Bastami, ketawaduan beliau. Bahkan beliau tidak merasa lebih baik dari seekor anjing yang ada di hadapan beliau, karena beliau merasa jika masuk neraka, maka anjing ini lebih baik daripada aku. وبتواضعه صلى الله عليه وآله وسلم أعلاه الله سبحانه وتعالى أعلى المراتب وأحله في أعلى الدرجات حتى بلغ في ليلة المعراج إلى مقام لم يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب. Dan dengan ketawaduan ini jugalah yang menjadikan Nabi kita Muhammad diangkat oleh Allah dan ditempatkan oleh Allah di derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Sehingga di malam Mi'raj Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Nabi ke suatu tempat yang tidak bisa dicapai oleh para nabi dan malaikat sekalipun. Tidak ada yang mencapai derajat yang dicapai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأمرنا صلى الله عليه وآله وسلم بالتعرض لنفحات الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh telah mendorong kita, memotivasi kita untuk bersama-sama mencari cucuran rahmat yang diturunkan oleh Allah. Sehingga dikatakan bahwa di setiap hari Allah Subhanahu wa taala mencucurkan rahmat yang begitu luas dari sisinya, tetapi kita tidak pernah tahu di manakah rahmat itu diturunkan. Maka kita disuruh untuk bersama-sama menyongsong dan bersiap-siap menyambut rahmat yang luas, yang deras yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. ومن هذه النفحات ومن هذه الأزمان فيها نفحات رب البريات الأشهر الحرم التي شرفتها الجاهلية وعظمها الإسلام، وهي رجب وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر الله المحرم. Dan di antara karunia yang Allah telah berikan kepada kita adalah dengan adanya bulan haram ini, yaitu bulan yang bahkan orang-orang jahiliyah pun begitu memuliakan bulan ini, apalagi orang-orang Islam, yaitu bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Ini 4 bulan yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض
منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. خص هذه الشهور لأن فيها تضاعف الحسنات كذلك تضاعف الخطيئات والعياذ بالله. Dan sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran bahwa bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan, yang diantaranya terdapat bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu 4 bulan yang telah disebutkan tadi, di mana kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pesan untuk jangan menzolimi diri kalian sendiri di 4 bulan tersebut. Kenapa? Karena setiap kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah apabila kalian lakukan di bulan tersebut. Tetapi apabila kalian melakukan keburukan dan dosa, maka dosanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kalian berbuat dosa di bulan tersebut. والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبهنا على أن في هذه الشهور تضاعف الحسنات، ومنها هذا الشهر المبارك شهر رجب الأصب. سمي أصب لأن الرحمات تصب فيه صبا على قلوب العباد الصالحين الطائعين لله سبحانه وتعالى. Dan begitu juga ketika tadi kita katakan bahwasanya di bulan Rajab ini segala sesuatunya dilipat gandakan, baik itu kebaikan, baik itu pahala ataupun dosa, dan disebut juga bulan Rajab ini dengan Rajabul Asab. Rajabul Asab. Kenapa? Karena di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, subah itu kalau bahasa kita, Allah menurunkan rahmatnya itu bertumpah, bertuang dengan sehabis-habisnya, ditumpahkan rahmat itu dengan sebanyak-banyaknya kepada hati-hati orang-orang yang berbuat taat kepada Allah di bulan-bulan tersebut. نبهنا بهذا الحديث صلى الله عليه وآله وسلم في أن الأعمال الصالحة تتضاعف في الأشهر الحرم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من صام 3 أيام من شهر حرام الخميس والجمعة والسبت أعطاه الله ثواب عبادة 900 عام. Dan juga diriwayatkan di dalam sebuah hadis bahwasanya siapa yang berpuasa di bulan haram, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu selama 3 hari, maka Allah akan memberikan dia pahala seperti orang yang beribadah selama 900 tahun. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ibadah yang dilakukan di bulan haram ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. ولعظمة هذا الشهر، شهر رجب الأصب، جعل الله سبحانه وتعالى استضافة حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة الإسراء والمعراج في شهر رجب الأصب على أصح الأقوال. Dan di antara kemuliaan bulan ini adalah di mana Allah telah memperjalankan Nabi kita Muhammad di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu terjadinya peristiwa itu terjadi di bulan Rajab yang mulia ini, menurut pendapat yang paling kuat di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أي مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى أي بيت المقدس في فلسطين. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. أسرى والسرى لا يكون إلا في ليل، لأن في الليل يحب أن يختلي الحبيب بحبيبه إذا نام الناس. Dan di ayat ini ada satu faedah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam. Kenapa disebut malam? Karena ujar beliau, kebiasaannya malam ini adalah waktu di mana seseorang
akan suka berdua dengan kekasihnya manakala orang lain sedang terlelap dengan tidurnya. فقال الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده أي بعبده المخصوص المصطفى لديه سبحانه وتعالى ليلا، فخصه الله سبحانه وتعالى بإضافته لذاته العلية فقال بعبده. وقد قال بعض العارفين كفاني من عظيم القدر دخولي تحت قولك يا عبادي. فدخول العباد المضافين إلى الله سبحانه وتعالى هم الذين كانوا على نور النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا نجمنا الليل لم تلفهم رهن الوطا والمضجع بل تلقهم عمد المحارب قوما لله أكرم بالسجود الركعي. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi kita lihat bagaimana suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada kalimat ini, bi'abdihi, hambanya. Memang kalimat hamba, tetapi hamba yang khusus, hamba yang dipilih oleh Allah, hamba yang istimewa di sisi Allah. Buktinya hamba ini langsung disandarkan kepada Allah dengan kalimat bi'abdihi. Itulah kenapa para arifin mengatakan tidak ada yang lebih menggembirakan aku selain kalimat yang Allah ucapkan, ya ibadi, wahai hambaku. Karena kita disandarkan langsung ke dalam kepemilikan Allah. Sebagaimana kita mengatakan ini milikku, maka sekarang kalau kita sadari bahwa kita adalah milik Allah, kita selalu disandarkan kepada Allah. Apa sebabnya? Karena kita semua berasal daripada nur, daripada cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وفي ليلة الإسراء شق صدر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أخرج منه الملائكة الكرام جبريل وميكائيل، من قلبه حظ الشيطان وملؤوه بالحلم والعلم واليقين والعرفان، عاد صلى الله عليه وسلم سويا كما كان. Dan di malam Isra itu dibelah dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dihadiri oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Lalu ketika dibelah dada Nabi kita Muhammad, dibuanglah dari sana bagian yang menjadi tempat yang memungkinkan bagi syaitan untuk mengambil bagian, sekalipun memang syaitan tidak mendapatkan tempat di hati Nabi Muhammad, tetapi dibuang bagian itu dan dipenuhilah hati Nabi Muhammad dengan cahaya iman, cahaya yakin dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. وليس في قلبه صلى الله عليه وآله وسلم حظ للشيطان ولا مدخل للشيطان على نور النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه لما كان الرحمة المهداة لهذا الوجود طمع الشيطان الرجيم في رحمة الله، ورحمة الله هو حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما طمع في هذه الرحمة أخرجت تلك الرحمة، أي حفظ الشيطان من تلك الرحمة من قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإلا فهو ذاته طاهرة مطهرة مطهرة صلى الله عليه وآله وسلم. Dan perhatikan baik-baik. Beliau katakan kalian jangan salah paham dengan apa sebab kenapa dibelah dada Nabi kita Muhammad. Jadi sebenarnya dibelah dada Nabi Muhammad itu bukan untuk membuang bagian syaitan yang bertempat di sana, tidak. Karena pada dasarnya tidak ada celah bagi syaitan untuk bisa menguasai diri Nabi kita Muhammad. Tetapi ada satu hal yang terpenting yang kalian harus perhatikan, bahwa Nabi kita Muhammad ini dikatakan rahmatun muhdah. Nabi kita Muhammad ini adalah rahmat yang dihadiahkan Allah kepada alam semesta. Kalau bahasa kita Banjar itu ini rahmat beikungan. Rahmat beikungan. Seluruh diri Nabi lahir batin adalah rahmat. Nah, sehingga syaitan mengetahui itu. Syaitan mengetahui bahwa Nabi Muhammad ini adalah rahmat yang Allah turunkan, rahmat beikung. Maka
inginlah timbul keinginan di hati syaitan untuk mendapatkan rahmat tersebut. Karena syaitan ini adalah orang yang terusir dari rahmat Allah. Maka bisa saja Nabi Muhammad tiba-tiba merahmati syaitan itu, dan apabila Nabi Muhammad merahmatinya, tentu Allah akan merahmati. Maka sebelum itu terjadi, maka diambillah sedikit bagian di hati Nabi Muhammad untuk diambil supaya Nabi tidak memandang syaitan itu dengan pandangan rahmat. Jadi dibelahnya dada Nabi bukan untuk membuang tempat syaitan, tetapi mengambil bagian sedikit daripada rahmat tadi, agar rahmat itu tidak menyentuh syaitan, yang memang syaitan itu pada dasarnya terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ورحمتي وسعت كل شيء ورحمته صلى الله عليه وسلم هو حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم فطبع الشيطان في تلك الرحمة فقال وأنا شيء فقال الله سبحانه وتعالى فسأكتبها للذين يتقون فأيس الشيطان من رحمة الله. Dan sebagaimana dikatakan inna rahmati wasi'at kulli syai', sesungguhnya rahmat Allah itu mencakup segala sesuatu, meliputi segala sesuatu. Jadi semua yang ada ini, segala sesuatu ini diliputi oleh rahmat Allah. Maka di saat itu syaitan mengatakan, ya Allah, bukankah aku syai'? Bukankah aku ini sesuatu yang seharusnya aku pun diliputi oleh rahmat itu? Maka kemudian Allah menjawab, wahai syaitan, sesungguhnya rahmatku itu aku berikan kepada hamba-hambaku yang bertakwa. Maka mendengar jawaban itu, akhirnya putus asalah syaitan daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. من الذي يرجو رحمة الله؟ هو القائم بتقوى الله فسأكتبها للذين يتقون. فالذي لا يتقي الله ويرجو رحمة الله ذاك ليس مترجي بل ذاك متمني. فالتمني مذموم والترجي محمود. الترجي أن تعمل بأسباب الرحمة، والتمني أن لا تعمل بأسباب الرحمة ثم تظن نفسك أنك من أهل الرحمة. Dan setiap orang tentu akan mengharapkan rahmat itu. Semua mesti mengharapkan rahmat. Tetapi beliau di sini menjelaskan perbedaan antara kalimat roja dan tamanni. Ada orang yang dia itu mengharapkan rahmat Allah, tetapi kemudian dia bertakwa kepada Allah. Dia beramal, dia melakukan kebaikan, dia melakukan asbab-asbab yang mengantarkan dia kepada rahmat. Maka inilah orang yang benar berharap rahmat Allah. Tetapi apabila ada orang yang mereka ini hanya mengharapkan saja rahmat Allah, tetapi mereka tidak mau bertakwa, mereka tidak beramal, mereka tidak melakukan asbab-asbab yang mungkin mengantarkan mereka kepada rahmat Allah, sebenarnya ini bukan mengharap, ini namanya menghayal. Karena perbedaannya adalah orang yang berharap dan benar dengan harapannya mendapatkan rahmat adalah dia mau bertakwa dan melakukan amal yang akan mengantarkan dia kepada rahmat Allah. Tapi sebaliknya, orang yang menghayal hanya bisa mengharapkan rahmat tetapi tidak mau beramal dan tidak mau melakukan asbab-asbab yang mungkin akan mengantarkan dia kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. يعلمنا الله سبحانه وتعالى إقامة الأسباب. لهذا لما ركب البراق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو المركوب أفضل مركوب ركبه صلى الله عليه وسلم هو البراق من مكة المكرمة إلى بيت المقدس. فلما نزل من على البراق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ثقب الحجرة في بيت المقدس جبريل وربط البراق بتلك الحجرة. والبراق ذلك المركوب المطاع، ذلك المركوب المأمور من الله بطاعة ملكه وحبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عندما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم أراد أن يركب على البراق انتزح البراق فقال جبريل ما يا براق والله ما ركبك أفضل من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فربط البراق بتلك الصخرة يعلم أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعاطي الأسباب، أن تجعل سيارتك
مفتوحة وتقول توكلت على الله، ليس ذاك من التوكل. اغلق السيارة وتوكل على الله في حفظها. اغلق باب بيتك وتوكل على الله في حفظه. أما أن تترك باب البيت مفتوح وتقول أنا متوكل على الله، فذاك ليس من التوكل، إنما هو من التواكل. Jadi ujar beliau, Allah mengajarkan kita untuk berdiri di dalam asbab, untuk menjalankan asbab. Jadi di dalam peristiwa Isra itu, seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad ini menaiki buraq, dan ini adalah kendaraan yang paling hebat. Ketika buraq itu dibawa oleh malaikat, maka buraq ini diikat di batu. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, tiba-tiba ketika Nabi Muhammad mendekat dan ingin naik ke buraq tersebut, tiba-tiba buraq itu berguncang, buraq itu gemetar. Lalu kemudian malaikat mengatakan, "Hei buraq, diamlah kamu, tenanglah kamu, karena tidak ada yang akan menaikimu orang yang lebih afdal daripada Nabi Muhammad. Dia inilah yang paling afdal yang akan menaikimu, wahai buraq." Nah, dari cerita ini ujar beliau ada satu kalimat yang menarik, yaitu diikat buraq ini ke batu. Kalau dipikir-pikir secara logika, kalau memang buraq ini tahu tugasnya adalah untuk membawa Nabi Muhammad, dia adalah kendaraan yang sangat taat kepada Allah, lagi pula berada di dalam pengawasan malaikat Jibril, tidak mungkin buraq ini kabur. Tapi kenapa buraq ini harus diikat di batu? Ini menunjukkan kepada kita begitu Allah mengajarkan kepada kita untuk di dalam segala sesuatu itu berjalan di asbab. Contoh, bila kalian ingin bertawakal kepada Allah, nih kalau kita bahasa Banjar, bila hendak bujur bertawakal, mobil itu kunci baru tawakal. Jangan mobil kada kunci diantak di mobil, tulak ke majelis, mobilku biar aja aku tawakal kepada Allah. Itu kada tawakal ya. Dan tawakal itu jadi sidin, bila pian keluar rumah, lawan kunci supaya maling kada masuk, tungannya tawakal. Kunci lawang, jalankan asbabnya, kita sempurnakan ikhtiar, baru tawakal. Jangan kita buka lawang kada kunci, berbuka pulang, baru kita tulak, kada apa-apa aja, rumahku tinggal, yang penting aku tawakal. Itu jadi sidin lain tawakal, tungarannya bubungulan. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى بعض الصحابة ينوخ ناقته خارج المسجد ثم دخل إلى المسجد فقال له: لما لم تعقل ناقتك؟ قال: توكلت على الله. قال له صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. هذا هو التوكل، لأنك أقمت السبب، والله سبحانه وتعالى أمرنا بإقامة الأسباب، فقال تعالى: وجعلنا لكل شيء سببا. Dan juga dulu terjadi ketika sahabat Nabi Muhammad datang ke masjid, jaga bahasa kita ketek-ketek naik unta. Begitunya naik unta sampai ke masjid, turun. Begitu turun langsung aja kada ikat, langsung tinggalkan unta. Turun langsung ke masjid. Lalu Nabi melihat, ujar Nabi, kenapa jadi unta ikam kada dikunci, kada diikat? Kenapa unta ikam kada diikat? Lalu lelaki tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, ulun bertawakal kepada Allah." Ujar Nabi, ikam keluar, ikat unta ikam, baru tawakal. Jadi tawakal juga, tapi keluar ikat dulu unta ikam. Artinya Nabi mengajarkan kepada kita bahwa bertawakal kepada Allah itu jangan meninggalkan asbab, karena Allah lah yang memerintahkan kita untuk berjalan di jalan asbab. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ja'alna likulli syai'in sababa." Kami jadikan segala sesuatu itu ada asbab yang mengiringinya. نبي من الأنبياء مرض فجاءه الحكماء يعودونه فأخبرهم بمرضه، فقالوا: هذه العلة دواؤها معروف من الأعشاب والأوراق، تستخدم كذا كذا فيحصل الشفاء. فقال: لا أستخدم الدواء، هو الذي أمرضني وهو الذي يشفيني. فازداد به المرض، فجاءه يعودونه فقال: نصف لك الدواء من الأعشاب،
كذا كذا، فلم يستخدم الدواء حتى جاء الوحي من المولى سبحانه وتعالى فقال له: يا عبدي أتريد أن تخرج سنتي في عبادي؟ أنا خلقت الداء وخلقت الدواء وجعلت لكل داء دواء، فالدواء لا يشفي إلا إذا خلق الله الشفاء عند تناول الداء، عند تناول الدواء خلق الله الشفاء من ذلك الداء. فقال له: أتريد أن تبطل سنتي في عبادي؟ لقد جعلت السبب وجعلت لكل شيء سببا. فنادى في اليوم الثاني الحكم والأطباء ليصنعوا له الدواء، وتعاطى الدواء. ليه؟ امتثالا لأمر الله بتعاطي الأسباب. أن تقيم الأسباب هذا أمر لازم، لكن لا تتوكل على الأسباب، إنما تتوكل على مسبب الأسباب الله سبحانه وتعالى. Jadi ada seorang nabi dulu. Ini nabi, karena main-main, seorang nabi suatu hari sakit. Lalu datanglah orang-orang yang mengerti dalam masalah kesehatan, para tabib, dokter datang. Lalu mereka katakan, pian ini sakit, maka obatnya biasanya kalau penyakit ini, pian cari daun ini, cari akar ini, pian buat begini, pian minum, insya Allah sembuh. Maka Nabi ini menyambut, ujarnya, kada perlulah aku mencari obat itu. Nabi, kenapa? Ujar Sidin, Allah yang telah memberi aku penyakit, maka dia pula yang akan menyembuhkan penyakitku ini. Sudah hai, bulik dokter, isuknya garingnya tambah parah. Tambah parah, bukannya bersehat, tambah parah. Hari kedua datang lagi dokter, ujar dokter kayak penyakit pian, ternyata makin parah. Ujar dokter begini, ini obat yang kami tahu bila penyakit ini obatnya. Maka Nabi itu tetap menolak. Ujar Sidin, Allah yang memberikan aku penyakit, Allah juga yang menyembuhkan. Sudah dokter bulik, tambah parah. Tiba-tiba datanglah wahyu dari Allah. Allah menyampaikan kepada Nabi itu, wahai hambaku, apakah kamu ingin membatalkan sistem yang aku telah tetapkan untuk hamba-hambaku? Aku telah buat sistem, aku telah buat aturan bahwa memang akulah yang memberikan penyakit dan aku yang menyembuhkan. Tetapi ketahuilah, di setiap penyakit yang aku turunkan, maka di situ juga terdapat obat bagi penyakit tersebut. Disiapkan obat-obat yang diminum untuk menyembuhkan penyakit. Memang ujar Allah, bukan obat yang menyembuhkannya, tetapi akulah yang memberikan kesembuhan bersamaan dengan diminumnya obat tersebut. Semua itu dilakukan oleh Allah adalah supaya kita berjalan di jalan asbab, untuk kita menghargai asbab yang telah diatur oleh Allah. Maka ujar Allah, janganlah kamu merusak, membatalkan. Janganlah kamu membatalkan asbab yang aku telah buat, aturan yang aku telah buat. Maka ujar Allah, bertawakallah kamu kepadaku, bukan bersandar dengan obat. Kamu jangan bersandar dengan obat, berharaplah kesembuhan kepadaku, tapi tetaplah berjalan di aturan yang telah aku buat. Karena aku yang membuat aturan itu. Jalanilah aturan itu, tetapi tetap hatimu bertawakal dan bersandar hanyalah kepadaku. فعلى الإنسان أن يعمل الصالحات ويرجو قبولها من الله، ويتوب من السيئات والخطيئات ويرجو قبول توبته عند الله سبحانه وتعالى، ولا يسوف غدا أو بعد غد. فإن لله مواسم، من تلك المواسم الأشهر الحرم، فإنها مواسم للتجارات مع رب البريات إن كنت من أهل التجارات، مواسم لتكفير السيئات إن أثقلت ظهرك الذنوب والخطيئات. فهذا أوان التوبة والرجوع إلى الله. لا تؤجل توبتك العاصي إذا بات تتوب.
ذا وقت أوبتك الشارد إذا فتؤوا فإن أماني المغفرة خرجت بأناس من هذه الدنيا مفاليس والعياذ بالله. Dan ketika kalian melakukan amal baik, maka lakukanlah amal baik itu disertai dengan harapan mudah-mudahan amal yang aku lakukan ini diterima oleh Allah. Tapi kalau kamu terlanjur kalah dengan nafsumu dan kemudian terjerumus ke dalam nafsumu tersebut, kamu telah berbuat yang tidak baik, maka bertaubatlah, memintalah ampun kepada Allah. Bertaubatlah dan disertai dengan hati yang berharap semoga taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah memiliki, kalau bahasa kita mawasim itu, kalau bahasa kita ada, kalau orang berdagang itu ada waktunya di mana orang memberikan diskon besar-besaran. Ada waktu di mana Allah Subhanahu wa taala membedakan waktu ini dengan waktu yang lain. Di antaranya adalah bulan haram ini. Kalau memang kalian adalah pedagang, maka sekaranglah waktunya kalian berhitung-hitungan dengan Allah. Kalian cari keuntungan sebesar-besarnya dan berniagalah dengan niat mencari keuntungan di sisi Allah. Kenapa? Karena di bulan ini Allah menyiapkan ampunan yang sangat besar bagi siapapun yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun yang keluar dari bulan ini sedangkan dosanya tidak diampuni Allah, dia keluar dari bulan ini, dia tidak bertaubat kepada Allah, maka ketahuilah mereka itulah hakikat orang-orang yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disiapkan waktu khusus untuk mencari keuntungan berupa ampunan Allah, tetapi dia tidak gunakan sebaik-baiknya dan dia keluar dari bulan itu dalam keadaan dosanya tidak terampuni, maka mereka inilah orang-orang yang rugi di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. فإساءة الظن بالله سبحانه وتعالى من أعظم معاصي القلوب. أن تعتقد أن الله ما بيقبل حسناتك، أن تعتقد أن الله ما بيقبل توبتك، أن تعتقد أن توقعك في المستقبل نزول البلاء أو الفيروس أو الفقر أو غير ذلك، ذاك من سوء الظن بالله والعياذ بالله، وذاك من أعظم معاصي القلوب. Dan kalian harus tahu bahwa di antara dosa yang paling besar, di antara dosa terbesar adalah ketika kamu meragukan bahwa amal yang kamu lakukan diterima oleh Allah. Kamu ragu sanksi dengan kebaikan Allah. Begitu juga dosa yang besar adalah kamu tidak yakin bahwa dosa kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak meyakini anugerah dan ampunan dan besarnya kasih sayang dan rahmat Allah. Itu adalah sesuatu yang sangat besar, yang akan menjadi dosa yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salah satu dosa yang sangat besar adalah kamu memiliki prasangka yang buruk duluan, bahwa kamu bakal terkena penyakit ini, kamu bakal terkena kefakiran, kamu bakal tertimpa ini, padahal belum tentu itu menimpa kamu, tetapi kamu sudah berprasangka duluan, kamu bakal sakit, kamu bakal kena virus. Maka yang demikian itu adalah bagian daripada dosa yang sangat besar. Satu adalah kalian tidak yakin bahwa amal kalian diterima Allah. Dua, kalian tidak yakin bahwa dosa kalian diampuni Allah. Tiga, kalian berburuk sangka tentang masa depan kalian. Itu adalah dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. وتحسين الظن بالله من أعظم طاعات القلوب، وأنه تعتقد أن الله فيقبل توبتك إذا تبت، وفيغفر خطيئتك إذا ندمت، وأنك إذا عملت الأعمال الصالحات يقبل منك الأعمال الصالحات، وأن الله سبحانه وتعالى ما يريك إلا خير في حياتك، فذاك من تحسين الظن بالله، وذاك من أعظم طاعات القلوب. Dan ketahuilah bahwasanya dengan memperbaiki prasangka kita kepada Allah itu adalah di antara amal hati yang paling hebat. Di antara amal yang paling hebat yang dilakukan oleh hati kita adalah berbaik sangka kepada Allah. Kita berbaik sangka, kita yakin bahwa kebaikan kita diterima oleh Allah. Kita yakin bahwa taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaikilah prasangka kalian
dan berprasangkalah bahwa Allah tidak menginginkan di dalam hidup kalian kecuali yang baik, maka sesungguhnya prasangka ini adalah amal yang paling hebat yang dilakukan oleh hati-hati kalian di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. الله يغفر لنا ولكم الذنوب والخطيئات وينزل على قلوبنا الرحمات الحسيات والمعنويات. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari berbagai macam dosa, menjaga kita dari berbagai macam kesalahan dan maksiat, dan mudah-mudahan Allah turunkan kepada kita ke dalam hati kita rahmat, baik rahmat hissi ataupun rahmat ma'nawi. ويبارك هذا المجلس ان شاء الله ويبارك فيه من حضر ويجعله من الخيرين والخيرات ويغفر لنا ولكم الذنوب والخطيئات ولا ننصرف الا بقضاء الحاجات. Dan mudah-mudahan Allah memberkahi majelis ini dan memberkahi siapapun yang hadir di majelis ini dan memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka-mereka yang hadir di majelis ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak memulangkan kita, tidak memisahkan kita dari tempat ini terkecuali Allah kabulkan segala hajat kita. في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ونجعل الصيام والقيام انما تقاوم بلاء من النيران يا رب العالمين. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan panjangkan umur kami sehingga kami bertemu dengan bulan Ramadan. Dan bantulah kami untuk melaksanakan ibadah puasa dan menjalankan ibadah malam di bulan Ramadan, dan bantulah kami untuk melakukan amal-amal kebaikan. الله يحفظنا واياكم من هذه البليات والفيروسات ويحفظ هذه البلاد اندونيسيا وسائر بلاد الاسلام والمسلمين من المصائب والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن ومن البليات والفيضانات والتسوناميات والزلازل وجميع المصائب يا رب العالمين. Dan mudah-mudahan Allah menghindarkan kita semua dari berbagai macam virus, dari berbagai macam penyakit, dan mudah-mudahan Allah menjaga negeri kita Indonesia, menjaga negeri kaum muslimin dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan mereka terhindar dari segala macam bahaya, dari berbagai macam musibah, mereka dihindarkan dari berbagai fitnah, dan mudah-mudahan dihindarkan dari gempa bumi, dari tsunami, dan dihindarkan dari segala hal-hal yang buruk. اللهم انا نرفعك عن خير الخير وعنا الخير وعنا عليه. اللهم انا نبأتنا نعمتك ولا تجعلنا حصاد نعمتك. اللهم اسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا مالك الدنيا والاخره. اللهم اغفر لنا على الامه. اللهم استر عوراتنا. اللهم امن روعاتنا. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا وجنبنا عن كل ما يسخطك عنا يا رب العالمين. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا يا درك الهالكين أغثنا أدركنا برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك. جعل آخر كلام الدنيا بعد انقضاء أجالنا لولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحق عليه نحيي وعليه نموت وعلى ما جرى من آمين. اللهم احينا عليها يا حي وابنا عليها يا مميت وابنا عليها يا باعد. اللهم ثبت ما في قلوبنا وفكها ذنوبنا واسلم بها عيوبنا واصلح بها قلوبنا وقوالبنا يا رب العالمين. واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اشفنا من جميع البليات والاذيات من الطاعات والباطنات واعزنا بالطاعات ولا تجدنا بالمعاصي والمخالفات. واغفر لنا واحفظنا فيما بقي وما هو آت. واجعلنا في الفصل العظيم من جميع الاذيات. فرز المكين من الذنوب والخطيئات بجاه نبيك محمد سيد سادتك على المساوي بجنة الجدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الفاتحة.